Perang Dingin atau Cold War. Perang Dingin adalah sebuah konflik global yang berlangsung antara dua kekuatan besar dunia setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu Amerika Serikat yang mewakili ideologi kapitalisme dan liberalisme, dan Uni Soviet yang mewakili ideologi komunisme dan sosialisme. Meski disebut perang, kedua negara ini tidak pernah melakukan konflik militer secara terbuka. Mereka justru saling bersaing dalam berbagai bidang seperti militer, ekonomi, teknologi, pengaruh ideologi, dan politik luar negeri. Perang Dingin dimulai tahun 1947 dan berakhir di tahun 1991 ketika Uni Soviet runtuh. Sepanjang periode tersebut, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dampak Cold War. Dampak sosialnya. Perang Dingin menimbulkan ketegangan sosial yang luas di berbagai wilayah, terutama negara-negara yang berada di garis depan konflik atau yang menjadi ajang pertarungan pengaruh dua blok besar. Dan beberapa dampak sosial yang terjadi adalah meningkatnya rasa takut dan kecemasan masyarakat, terjadinya migrasi besar-besaran dan pengungsian, pembatasan kebebasan di beberapa negara komunis, perpecahan dalam masyarakat di beberapa negara yang berada dalam pengaruh Perang Dingin. Dampak politiknya. Perang Dingin menyebabkan perubahan besar-besaran dalam struktur politik global. Dunia terbelah menjadi dua blok ideologis, yaitu blok Barat dan blok Timur. Negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin seringkali ditekan untuk memilih berpihak pada salah satu blok. Selain itu, munculnya organisasi militer internasional seperti NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet sebagai alat pertahanan dan ekspansi pengaruh masing-masing blok. Selain itu, terjadinya juga perang proksi di banyak negara, yaitu konflik bersenjata yang sebenarnya didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa kedua negara itu turun langsung, seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan invasi Soviet ke Afghanistan. Runtuhnya banyak rezim politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan salah satu blok. Pemerintah-pemerintah sering dijatuhkan atau didukung oleh CIA atau KGB, tergantung siapa yang berkuasa. Dan terbentuknya gerakan non-blok atau GNB oleh negara-negara yang tidak ingin terlibat langsung oleh konflik ideologi, seperti Indonesia, India, Yugoslavia, dan Mesir. Kita masuk ke dampak ekonominya. Perang Dingin juga membawa dampak besar dalam bidang ekonomi di seluruh dunia. Terjadinya perlombaan senjata dan teknologi seperti pengembangan senjata nuklir dan program luar angkasa yang menyedot dana negara dalam jumlah yang besar. Negara-negara dunia ketiga banyak bergantung pada bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk pembangunan dan stabilitas politik. Misalnya melalui program Marshall Plan di Eropa Barat oleh Amerika Serikat, atau bantuan industri dari Uni Soviet ke negara-negara satelitnya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, negara-negara yang berada dalam pengaruh blok Barat cenderung lebih berkembang secara ekonomi karena akses ke teknologi, investasi, dan perdagangan global. Sebaliknya, negara-negara di bawah pengaruh Uni Soviet mengalami stagnasi dan krisis akibat sistem ekonomi terpusat. Embargo dan sanksi ekonomi digunakan sebagai senjata politik. Contohnya, Amerika Serikat memperlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba setelah negara itu bergabung ke Blok Timur. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyak negara bekas Soviet mengalami krisis ekonomi yang parah karena transisi dari sistem ekonomi komando ke sistem pasar bebas. Kesimpulannya, Perang Dingin adalah konflik global yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antar negara, tetapi juga mengubah tatanan dunia dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dunia menjadi sangat bipolar dan penuh kecurigaan selama hampir setengah abad. Dampaknya masih terasa hingga kini. Terasa konflik ideologis yang belum selesai, ketegangan antara negara besar, serta ketimpangan ekonomi di berbagai belahan dunia.